Halo sahabat bola mania, kembali lagi di channelnya Sport Day, berita aktual dan terpercaya. Lionel Messi sudah bergabung dengan Paris Saint-Germain. La Pulga mendapatkan sambutan meriah di Paris, Prancis. Messi sudah mendatangani kontrak dengan Les Parisiens. Dia akan memperkuat klub ibu kota Prancis itu selama 2 tahun ke depan. Di PSG, Messi akan mengenakan nomor punggung 30. Dia pun bermain kembali dengan rekan duetnya di Barcelona, Neymar. PSG kini mempunyai skuad lini depan yang amat sip. Selain Messi dan Neymar, ada juga Kylian Mbappe. Selain itu, masih ada juga Mauro Icardi, Angel Di Maria, hingga Pablo Sarabia. Hingga saat ini, PSG memang masih belum bisa mewujudkan mimpi untuk menjadi juara Liga Champions. Prestasi terbaik PSG saat menjadi runner-up pada musim 2019-2020. Saat itu, mereka kalah dari Bayern Munich di babak puncak. Paris Saint-Germain resmi mengontrak Lionel Messi dengan durasi 2 tahun, dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Messi bakal pakai jersey bernomor punggung 30, sama seperti saat Messi debut di level profesional bersama Barcelona pada 2004. Messi setuju dikontrak PSG selama 2 tahun, dengan opsi perpanjangan setahun berikutnya. Kapten timnas Argentina itu menyeberang ke Paris setelah menghabiskan 17 tahun yang sangat sukses di Barcelona. Bayaran fantastis juga akan diterima pemain terbaik dunia 6 kali itu. Di Les Parisiens, gaji Messi disebut-sebut mencapai 35 juta euro per tahun atau sekitar Rp 590 miliar. Lionel Messi bak melengkapi tim super yang tengah dibangun PSG di musim panas ini. Sebelumnya, raksasa Liga 1 itu sudah lebih dulu merekrut pemain-pemain top seperti Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, dan Sergio Ramos. Di setiap lininya pun diisi pemain-pemain kelas dunia. Pada lini serang misalnya, Messi akan membentuk Trisula, MMN, bersama 2 pemain hebat lainnya yaitu Neymar dan Kylian Mbappe. Media top Spanyol mengungkapkan bahwa aksi perdana Lionel Messi sebagai pemain baru PSG secepat-cepatnya bisa disaksikan pada bulan depan. PSG telah memenangi pertandingan pertamanya di 2021-2022 dengan skor tipis 2-1 atas Troyes. Selanjutnya, tim besutan Mauricio Pochettino itu akan menjamu Troyes tanggal 14 bulan 8 dan melakoni 2 laga tandang beruntun di markas Brest tanggal 20 bulan 8 dan Reims tanggal 29 bulan 8. Nah, Clermont diyakini akan menjadi tim pertama yang akan menghadapi PSG dengan Lionel Messi-nya. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di Parc des Princes pada 12 September. Ada hal menarik saat pencabutan Lionel Messi. Saat tiba di ibu kota Prancis tersebut, La Pulga mendapat pengawalan ketat layaknya seorang presiden. Dari MPV mewah sampai sepasukan polisi bermotor. Messi kini sudah resmi berseragam Les Parisiens dan diperkenalkan pada Rabu tanggal 11 bulan 8 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Messi dikontrak selama 3 tahun oleh PSG dengan opsi perpanjangan selama 1 musim. Setelah 21 tahun membela Barcelona, sekarang karir Leo Messi berlanjut di klub Paris Saint-Germain menggunakan nomor punggung 30. Kini Messi sudah siap mencoba tantangan baru dan bertemu kembali dengan rekan masa lalunya, Neymar. Para penggemar yang tidak sabar sudah menantikan kehadiran Messi saat tiba di bandara hingga di depan stadion ketika penambat di Paris. Messi pun langsung dijemput dan bergegas menuju markas Paris Saint-Germain. Namun, yang mencuri perhatian adalah ketika rombongan keluarga Messi dijemput dan dikawal oleh polisi dengan bersenjata lengkap. Hal ini mirip sekali ketika mengawal seorang presiden atau tamu negara. Sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter kanal supporter menampilkan mobil rombongan keluarga Lionel Messi sedang melintas di salah satu jalan kota Paris. Dalam rombongannya, terdapat 3 mobil Mercedes-Benz V-Class berkelir hitam yang salah satunya ditumpang oleh pria asal Argentina tersebut. Di depannya terdapat sebuah sepeda motor untuk mengawal Messi sampai ke markas Paris Saint-Germain.
Lalu di belakangnya diikuti oleh 3 sepeda motor yang membuntuti rombongan tersebut. Tak lama berselang, ternyata ada puluhan rombongan polisi menggunakan sepeda motor, datang dan berhenti di perempatan jalan. Menggunakan pakaian serba hitam dan dilengkapi dengan senjata, mereka langsung turun dari motor dan mengamankan lokasi sekitar. Sebenarnya, Messi sudah mendapat pengawalan ketika akan berangkat dari Barcelona menuju Paris. Saat keluar dari kediaman rumahnya, Messi beserta sang istri dan anaknya menaiki mobil Mercedes-Benz V-Class berwarna hitam menuju bandara. Lalu di belakangnya terdapat 3 mobil yang ikut mengantarnya ke bandara. Terlihat ada sebuah SUV, Audi berkelir hitam, lalu 2 lainnya merupakan Range Rover Sport berwarna putih. Namun, tak seperti ketika dirinya tiba di Paris. Lionel Messi tidak mendapat pengawalan ketat dari polisi selama perjalanan. Hanya saja, saat sampai di bandara, sejumlah polisi sudah menjaga lokasi sekitar untuk mengamankan situasi. Kini, Barcelona menjadi klub penuh cerita dan sejarah panjang yang akan selalu dikenang Messi selama hidupnya. Sudah resmi menjadi pemain anyar Paris Saint-Germain, sepertinya Messi juga harus memindahkan koleksi mobilnya dari rumah lamanya di Barcelona ke Paris. Gaji Messi di Paris Saint-Germain mencapai 35 juta euro per tahun atau sekitar Rp 590 miliar. Dengan gaji sebesar ini dan juga catatan fantastisnya bersama Barcelona, Lionel Messi jelas akan mengunci satu tempat di starting line-up PSG. Mengingat PSG mengandalkan Kylian Mbappe dan Neymar di lini sekarang, maka sudah pasti ketiganya akan jadi andalan. Kini yang jadi pertanyaan, 8 posisi tersisa akan jadi milik siapa? Mengingat PSG punya banyak pemain top, maka ada 3 alternatif formasi yang bisa dipakai pelatih Mauricio Pochettino. Berikut 3 formasi PSG yang dikutip dari Le Equipe. Nomor 1, 4-2-3-1. Sejatinya ini adalah formasi andalan Pochettino semasa melatih Tottenham Hotspur. Untuk posisi kiper ada Gianluigi Donnarumma yang dilindungi 4 bek tangguh, yakni Layvin Kurzawa dan Achraf Hakimi di sisi sayap, serta duet Sergio Ramos dan Marquinhos di tengah. 2 posisi gelandang pivot kemungkinan besar jadi milik Gini Wijnaldum dan Marco Verratti. Leandro Paredes dan Ander Herrera bakal jadi pelapisnya. Nah, untuk kuartet 4 pemain penyerang adalah milik Angel Di Maria, Mbappe, Messi, dan Neymar. Messi bisa jadi penyerang lubang tepat di belakang Mbappe atau Neymar. Kebetulan Mbappe dan Neymar bisa dimainkan sebagai striker tunggal di depan, sementara Di Maria akan beroperasi dari sisi sayap kanan. Nomor 2, 4-3-3. Formasi ini tak asing bagi Lionel Messi, karena dia akan mendapat kebebasan untuk bergerak dari sisi kanan, seperti yang dilakukan selama ini di Barcelona. Neymar dan Mbappe bisa bertukar posisi antara tengah dan penyerang sayap kanan. Sayangnya, Di Maria harus duduk ke bangku cadangan demi memberikan stabilitas di lini tengah. Gini Wijnaldum, Marco Verratti, dan Idrissa Gueye akan melindungi 4 bek dari serbuan lawan. Nomor 3, formasi 3-4-1-2. Melalui formasi ini, PSG akan memperkuat lini pertahanan dengan memainkan Ramos, Marquinhos, dan Kimpembe bersamaan. Hakimi di posisi bek sayap kanan dan Kurzawa atau Junat Bernat di posisi bek kiri. Di posisi pemain belakang tidak akan banyak berubah. Mungkin jika Pochettino mau melakukan rotasi, Marquinhos atau Ramos bisa ditukar, Fresnel Kimpembe. Untuk pos penjaga gawang, Donnarumma dan Keylor Navas akan saling bersaing untuk mendapatkan tempat. Keduanya bisa jadi akan dirotasi menurut kebutuhan tim. 2 gelandang tengah masih jadi milik Wijnaldum dan Verratti. Untuk 3 pemain menyerang, Messi bisa jadi penyerang lubang atau bergantian dengan Neymar, sementara Mbappe difokuskan di lini depan. Duet pemain depan bisa Messi Mbappe, Messi Neymar, atau Neymar Mbappe dengan ditopang Messi.